Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pilar. Saya akan menjelaskan bagaimana para pendahulu bangsa memperjuangkan teks proklamasi yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang pada tahun 1944 mulai terdesak akibat turning point yang dilakukan oleh Amerika. Laksamana Nimitz merebut pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Hawaii untuk membombardir seluruh pasukan Jepang yang masih berada di Asia Tenggara atau di Tiongkok. Begitu juga dengan Jenderal Douglas MacArthur yang memimpin Angkatan Darat Amerika Serikat sudah merebut Hollandia atau Jayapura. Di Hollandia, ia mempersiapkan pasukannya lalu membombardir dan menyerang pusat-pusat pertahanan Jepang yang ada di Pulau Jawa, Sulawesi, ataupun di Kalimantan. Dengan semakin melemahnya pusat pertahanan Jepang dan menyadari bahwa Jepang sudah terdesak atau bisa jadi kalah perang, lalu Jepang memanggil 3 tokoh, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan Jepang berjanji akan segera mengumumkan kemerdekaan jika Jepang dibantu secara moral atau material oleh bangsa Indonesia. Lalu karena akibat dari terdesaknya Jepang, maka Jepang membentuk badan BPUPKI untuk menyelidiki persiapan upaya kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI tugasnya selesai, digantikan oleh PPKI. Lalu tanpa diduga-duga, ternyata Jepang dijatuhkan bom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang harus menyerah secara de facto ataupun de jure kepada Amerika Serikat. Setelah menyerahnya Jepang setelah menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945, itu golongan para pemuda menyadari bahwa Indonesia mengalami vakum power, sehingga hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk merebut kemerdekaan. Lalu golongan pemuda mendesak ke rumah I.R. Soekarno untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi I.R. Soekarno tidak mudah didikte begitu saja. Lalu akhirnya golongan pemuda membawa I.R. Soekarno ke Rengas Dengklok untuk diamankan. Lalu setelah keadaan sekiranya sudah aman di Jakarta, lalu mereka membawa I.R. Soekarno kembali ke Jakarta di rumah Laksana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Setelah teks proklamasi selesai dan diketik oleh Sayuti Malik, lalu I.R. Soekarno mengumumkan proklamasi di lapangan di Ikada pada jam 10 tanggal 17 Agustus 1945 dan bendera Indonesia dikibarkan. Lalu FUS mengumumkan di seluruh stasiun radio, dan para pemuda-pemuda diizinkan oleh Jepang untuk ambil senjata dan menguasai tempat-tempat strategis di Pulau Jawa seperti tram listrik, stasiun kereta api, atau pemancar radio. Ya, setelah kemerdekaan proklamasi Indonesia, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah termasuk Keraton Yogyakarta mulai bergabung kepada Republik Indonesia. Dengan begitu, Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaan secara de facto tapi belum de jure, karena belum ada yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.